Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya Winda Agustin sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Winda Agustin, dan rekan saya, Delada Silawati. Judul makalah kami, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Baiklah, langsung saja. Saya akan menyampaikan materi pertama tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Menurut Ronto, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai yang sangat berguna bagi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam memecahkan berbagai masalah seperti yang dijelaskan dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berikut. Menurut Nur Hayati dan Muharji, nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia agar dapat tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan. Pandangan hidup itu sendiri memiliki arti, yaitu sebagai suatu pengetahuan atau wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kumpulan serangkaian nilai-nilai luhur. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Pengertian pandangan hidup menurut Nur Hayati dan Muharji adalah suatu hal yang dijadikan pedoman hidup di mana aturan-aturan yang dibuat digunakan untuk mencapai cita-cita. Setiap bangsa memerlukan pandangan hidup agar dapat tetap berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Menurut Nur Hayati dan Muharji, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan pegangan hidup, pandangan hidup, dan petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur. Pancasila ini, semua tingkah laku dan perbuatan manusia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentunya memiliki fungsi pokok yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yang berfungsi sebagai pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentunya memiliki fungsi yang sangat penting. Selain dari fungsi tersebut, Pancasila juga memiliki manfaat sebagai pandangan hidup bangsa. Antara lain, yang pertama, menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka serta berdaulat. Yang kedua, menjadikan pedoman dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, menjadi petunjuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan keempat, menjadi pedoman dalam membangun dirinya sesuai dengan kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi pedoman dalam menjalani hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, Pancasila hidup bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus merupakan asas pemersatu bangsa Indonesia sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Melihat pengertian di atas, dapat dipahami bahwa
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sebagai pedoman dalam suatu bangsa untuk menjalankan semua kegiatan, aktivitas dalam kehidupan berbangsa, dalam berbagai bidang, dengan berasas dan berpedoman teguh serta kokoh dengan Pancasila, untuk mencapai kesejahteraan lahir batin di dalam lingkup masyarakat yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dela. Saya persilakan. Baik, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Secara terminologi, nilai dapat diartikan sebagai harga dalam arti takaran, harga sesuatu, angka kepadatan, kadar mutu, dan sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Misalnya, nilai-nilai agama secara etimologi. Nilai merupakan sesuatu yang kita alami sebagai ajaran dari panggilan untuk dihadapi yang mendorong kita untuk melaksanakan dan bertindak serta membangkitkan keaktifan kita. Melihat pengertian di atas dapat dipahami bahwa nilai adalah segala sesuatu yang dihargai dan dianggap penting dan berguna dalam kehidupan seseorang, serta selalu dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan bertindak. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sewajibnya kita mengetahui, tapi tidak berhenti hanya dengan mengetahuinya saja. Kita harus menerapkan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa serta bernegara dari setiap sila Pancasila. Upaya setiap individu untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Krishnamukti mengungkapkan, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya dengan memahami, namun seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, nilai tersebut juga harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, tujuan hidup bangsa dapat tercapai. Nilai yang terdapat di dalam Pancasila yang memiliki beberapa sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang dimana setiap sila tersebut memiliki nilai yang saling berkaitan antar satu nilai dengan nilai lainnya. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mengacu kepada satu tujuan. Menurut Edi Aktualisasi, Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilihat dari aspek keharusan moral, subjektif, ketaatan moral, kesadaran moral, internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Berikut perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Gultom, nilai dalam sila pertama ini mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Segala hal diatur berdasarkan agama, sehingga pola pikir dan pola adat masyarakat Indonesia harus berdasar pada kehendak Tuhan yang Maha Esa. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengalaman Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menerapkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. 4. Tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga
harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Adapun hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. 2. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. 3. Menjalinkan pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya. 4. Berani menyuarakan keberanian untuk mempertahankan keadilan. Nilai pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila ini mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, dan selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung makna, yaitu hubungan alamiah antar manusia bahwa manusia memiliki perbedaan antar satu manusia dengan manusia lainnya. Pada sila ketiga ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan di negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya 1. Bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi masyarakat. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. 4. Saling bekerja sama menjaga keutuhan negara NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan terhadap pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dalam sila keempat ini, adapun hal-hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah, belajar untuk tidak egois. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan hidup bersama, maka ada baiknya diadakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran untuk menempatkan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban yang dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. 2. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. 3. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebagai rakyat Indonesia yang dimana Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus menggunakan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur dan sebagai landasan dalam kehidupan yang dimana dijelaskan pada setiap sila mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara memang sudah seharusnya dan menjadi kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya.
Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, kesimpulannya, adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sebagai pedoman dalam suatu bangsa untuk menjalankan semua kegiatan, aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan dalam berbagai bidang, dengan berasas dan berpedoman teguh serta kokoh dengan Pancasila untuk mencapai kesejahteraan lahir batin di dalam lingkup masyarakat yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Nilai adalah segala sesuatu yang dihargai dan dianggap penting dan berguna dalam kehidupan seseorang, serta selalu dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan bertindak. Sebagai rakyat Indonesia yang dimana Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus menggunakan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur dan sebagai landasan dalam kehidupan yang dimana dijelaskan pada setiap sila, mulai dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara memang sudah seharusnya dan menjadi kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikianlah hasil penyampaian materi dari kami kelompok 9. Saya selaku sebagai moderator dan anggota kelompok serta mewakili rekan saya, Dela, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.